Bukhari kalau bolak-balik matur, kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad yang otentik. Yaitu kayak yang ini hadatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, ya, secara sanad, ya, secara mata rantai yang solid, ya, tidak al-qila wal qaul, tidak jari-jari. Ini kalau terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus ngaji kalau wingi-wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mlebu neraka iku rawung dolim tok, termasuk kita-kita sing saleh. Jadi wis sempat masuk swarga. Wong pontok haudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan bagian riwayat haudun Nabi itu fil jannah. Makanya kalau wingi cerita, niki amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ane jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Enggak metu perpal perempuan wong menjagongan ning omah. Kok ora eling pengen. Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dekne selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu kok gegere kak. Enggak. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong kene ora seneng ngaji sing teko kok wong 5. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya apik. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepok ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok ning masjid seminggu gegere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Kapan ingat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu ya. Rawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah sih. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Haudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua sebentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah. Bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlilud dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang mengklaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pangeran. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik,
saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang. Itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, masa kiai drengkinan bakul bakso kan gak mau. Bakul bakso drengki-drengkinan itu bakul. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mereka bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es modal adem itu tukaran. Mereka saingan, itu nunjukkan nak saingan tak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saiki ade ku adir wis lho, Pak. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe ge kelas. Ora nek nak ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Maksudnya ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucu, wong rapati hormati, wong ape drengki apaan? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengkeni apa? Mun kula elmoni ya, semua wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Kok kayak iki. Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber ning dadi wong nyucup wong dobar, mesti wong mencep. Alim sepi kok wong dobar wis gegere gak karuan. Niku termasuk strategi ngadepi napa prahara. Artinya sakit di elmoni. Sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa ten. Lalu kula biasa mama-mama teng kula mriko ngumbal we anak kula. Enggak. Nggih biasa ana mobil direm, Gus monggo bareng kula. Kak, lagi ben kecil. Kula betul mobil. Nah, ono omah muter pirang-pirang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin, atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu itu lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni bantai Syiah, si Ahmad Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi bedol guri, soalnya bergemeng-gemeng ngelas neng guri, orang terus bah. Ini kita syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, wis mau grudal grudel. Misalnya rasa-rasaran kiai beda partai mau grudal. Bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikise pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan iki, tak pikir foto ramahan tindak, tak pikir. Ya paling misalnya mati dikise yo ngeluh sithik-sithik. Orang anti mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya soleh. Wong soleh macam payah. Baik Madin gue kenal aku ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon teng pondok kula rata rego ajaran. Wah ana sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten nglebokno ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku apa takok.
Nak bantah, ya bantah-bantah, nak takut tak jawab. Ini umum kalau perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah, kita kalau tidak punya khazanah bahannya itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Ya kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakilnya. Mulane kalau boleh baca cerita, ning tinggon nek wong kesolen mesti pintu-pintu. Wong kuwaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tarife ngene. Lah Muawiyah ku sapa? Pokoke sing imami subuh. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten, pokoke sing imami. Lah Muawiyah subuh pria. Wong imam ya dipateni. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing subuh. Wah, emproh. Waraine sing piye kotak ta piye ta mutune sing piye. Kemudian polisi diseketas. Ora tarifnya pokoknya sing imami. Imami ya meriah. Nasibe apik. Jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Cara orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai tak cerita di tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahrawan itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahrawan, Asbahan, Khurasan. Itu kan di kawasan itu. Dan orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Said Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu kan misananya sinten? Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dingin-dingin ingat. Yabna ammi, al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah, ini sampai kalau cerita sejarah, bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Ibu tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Bado. Ono terkenal daerah, oh daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda, wah wani wong lanang, kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti diciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti ora ju. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat.
Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing brengkel. Mulanya kena dititeni. Said sing turunan Husain itu rata-rata brengkel-brengkel. Nggih, kados orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Said Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Said Muhammad itu Al-Hasan rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadhihi karobun wa bala'un. Ini karobun, kesusahan wa bala'un dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti muti Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram, yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak cara Syiah, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini Syiah. Ngantos sama. Si Aru nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Nggih. Wes ngono Husain delalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Waktu Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad bin Yazid, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat sing kuno ya idola, yang ora jelas ya napa idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam. Jalan madu ngidolakno sahabat topo sing nak ana perang mirip. Terus Mustafa ngidolakno topo sing ora jelas penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan niku mboten kuyon niku. Karena variasi idolanya napa? Banyak. Jika orang Sunni bentuke beda-beda. Mungkin tidak kebetulan. Mungkin tidak kebetulan semua ini. Oh pengamat itu ngamati sholat itu paling pusing. Bukan harus yang standar. Sholat Muhammadiyah, PKS, Salafim di standar. Caranya ngomong itu pusing. Dia ini terkenal alim. Loh akbar. Ada yang watwah. Allah akbar. Allah. Oh, sedekah orang sing ngene, ana sing ngene, ana sing santai, ana sing lambene ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah bolak nek keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh utang Jawa niku mboten mahal. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa Syiah cara berpikir demi Nah Sunni mboten.
Mau kiai ku dhisik ning daerah Abangan. Masjidnya juga Islam ora malah dungo. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok kiai sundi wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Karena langsung TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi itu mau ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Germapan titik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa. Jadi perang repot. Mau ya mirip perang. Itu cerita. Buat akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anats kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anats, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Dari kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah, digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin bin Ali. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir luwih apik dibanding kanca. Kok kanca ku nek ana musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu duwe musuh bersama. Malah juga partai-partai dhewe Islam kah? Islam kah. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat, pokoknya sementing Belanda diusir. Beda agama, beda partai musuh Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanal ladzina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga akan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Gitu dong, ya. Wong saat niki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kan 1400 so. Ya kisarannya ya terpaut sekitar 600 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King, di apa itu banyak kepulauan Cina sing Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam.
termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di nopo niku yang nopo ini kepulauan Kinking nopo kabupaten atau kebenaran apa provinsi itu yang di sana itu. Sehingga apa Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita jenggo Islam, terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini jenggo Dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesatan, beberapa rakyat, pokoknya sholat Malaka akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu dia. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, Eropa nak tunggu lama tunggu so pokoknya. Wong Yogyo wong Solo mesti asli made in kene. Mulane pesa ndak kreten. Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip apa India karena kalau ndak dari Gujarat dari Arab. Mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Jika makin barang mesti Jawa. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Cina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hadis sahih. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati, halaka ba'dihi diba'din. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku rasa pengen wong Islam paten-tinaten berumat Islam di Famanaani, tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa, karena tidak ingin melihat umatnya kok saling. Wong Islam kok paten binaten, tidak apa. Nah pangeran sementara pangeran pun, ikut keputusan umat. Aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae di kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat teng Cina, akhirnya Islam teng Cina kathah, minggat teng Aceh akhirnya teng Aceh kathah. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo, tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak do berkeliaran itu. Berhubung wis dadi pangeran kan mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Lah mau tetep nang keraton meneng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Malah nak ono kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nak ra minggat malah ra apik. Mergo gak menyebar. Kumpul ning kono. Dadi nek tukaran kudune sing ming. Iku nanti iso menyebar. Nak ra minggat dadi udun ning kono. Dalam tuh sejarah pondok-pondok gede wae barokah tukaran kabeh. Saya ono Gus ning desa kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap gak sampai apa. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa, mesti barokah itu kak. Orang kok munafik. Loh, kalau ini keluarga kiai itu, saya dari keluarga dinasti Lasem. Dulu banyak ada cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar. Banyak balukman, rata-rata pasaran minggat ke Tuban. Itu penting, itu tadi kan cuma repot kadang tukaran minggat lagi. Jadi udun. Berarti minggat. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, barokah ono Islam ning Cina itu barokah tukaran, barokah minggat. Islam di Aceh juga barokah apa? Itu begitu sejarahnya memang.
Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya mau ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu mau konge, bahwa ini alamu, alam apa? Aku luwe roh, mungkin semua makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya Syamsul bin Yahya bin Bafadol atau Balfaqih itu banyak yang gak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cina, ya kayak Senghu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Senghu Durya Rasul, tapi rai ini kok Cina? Meripati ya sih. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu Duriyahnya Husain. Ya sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut Duriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu Duriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu banyak yang harus kawin sama orang non Arab. Dan rai ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara Arab. Paham? Sehingga banyak Duriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak Duriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, putri Sempo Cina. Wes Cina Cina kok natape tok kanjeng. Saya itu ngajak roh, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya napa? Artinya ya mungkin tuh kalau pesek turunan Nabi. Nah, keturunan Nabi keluargane Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah bagi kiai. Kalau akan darani ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Jadi Gus Bak gak sunat karpet ya. Kon takok aku, maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal coba. Coba Abu Lahab coba. Nah ya coba Nabi tok Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingane coba. Sisi bajing napa? Oh, manene pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak tau. Salat sunah Nabi ya salat iku, mergo Abu Jahal gak tau napa? Coba Abu Jahal kenapa? Coba. Agak. Ora delok versi film, versi tenar apa padha. Lah lan aku misale Islam lugur, ana wong Islam dijahat wong Juban, kiai dijahat. Cara-cara akhir wong Juban mbak aku ora lama. Kok aja gak kena delok film. Wong Juban sing ngono. Ya men Juban kono ku. Wis pakai. Enak. Jadi tangan-tangan jenengan iki bener Gus, tapi ngoten niku cara salah paham. Seneng ngamuk kok salah paham ya. Nah, kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bocahku cengeng. Akeh wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya suka. Jadi akeh wong suka baru kae disio. Jarang juga baru kayak gini nabubukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat itu barokah. Mereka kersane pangeran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, jahat kok disari atmo. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran. Pangeran sing dudu ya coba tentang. Paham ya? Jadi drengki itu ya orang arah jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Nah, saya konsumen itu baru kayak drengki kabeh. Onong di toko, tagane drengki gawe toko, kabeh gawe toko. Akhirnya barang murah. Mergo sing kompetisi akeh. Sing untung konsumen. Kowe ngaji mak suwe aku, lha ora terang. Ada pengeran nggak semua.